Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hostnya Ibu siapa? Devi ya? Iya. Devi. Harusnya ke Bayu. Berhalangan ke Bayu mungkin masih tidur. Nah, untuk materi minggu ini kita masuk ke materi setelah kemarin sudah menyelesaikan kontrak belajar. Ini kedengaran nggak Bu kalau ini ngomong? Kedengaran? Ya. Dari pergudangan untuk materi ke-1. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Semoga pelajaran ini bisa masuk ke dalam yang kita hafalkan. Nah, untuk materi pergudangan, perbedaan gudang dan pergudangan. Yang pertama, gudang. Gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang. Gudang dulu dan sekarang beda fungsinya. Kalau dulu itu gudang diartikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang memang tidak diperlukan. Contohnya barang-barang bekas, barang-barang tidak layak pakai. Nah, sekarang gudang diperuntukkan oleh industri-industri maupun pihak-pihak instansi pemerintah untuk, contoh kalau pemerintah untuk mengarsipkan suatu dokumen ataupun barang-barang yang memang sudah tidak dipergunakan dan masih dipergunakan, disimpan di gudang. Nah, lalu bedanya dengan pergudangan. Lalu pergudangan ialah kegiatan yang terdapat di gudang, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan, kegiatan menyimpan barang di dalam gudang. Nah, itu perbedaannya. Kalau gudang tempatnya, kalau pergudangan aktivitas yang memang diperuntukkan untuk kegiatan penyimpanan barang, pemrosesan barang dan lain-lain. Nah, itu gudang dan pergudangan. Nah, fungsi dan manajemen gudang. Gudang merupakan salah satu bagian dari suatu organisasi pabrik yang mempunyai peran sangat vital di dalam menjamin kelancaran proses produksi dan distribusi barang ke konsumen. Setelah kita kelas 10 sedikit banyaknya mempelajari tentang proses produksi, tentang manufaktur, perbedaan manufaktur dan jasa. Sekarang gudang diprioritaskan untuk proses produksi dan distribusi barang kepada konsumen. Kenapa sih gudang ini di tempat untuk menjamin kelancaran proses produksi? Karena tadi bahan baku yang akan diproduksi dan difabrikasi oleh operator-operator di perusahaan pastilah terlebih dahulu disimpan di dalam gudang. Gudang ini termasuk gudang yang menyimpan barang-barang mentah atau bahan baku atau raw material. Yang pertama ada raw material. Setelah diproses produksi pun terjadilah proses pendistribusian barang terhadap
kepada konsumen ataupun yang membeli barang-barang kita, apakah itu misalkan dibelinya secara retail atau dibelinya secara banyak, atau seperti apa teknis yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya teknis-teknis pembelian pun akan diatur, baik retail, baik banyak, atau itu sedikit. Ada proses produksi dan distribusi barang. Salah satu yang terpenting untuk mencapai kepuasan pelanggan adalah tersedianya barang yang diminta oleh konsumen dengan kualitas yang sesuai. Nah, termasuk kepada kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena tadi bila mana barang itu baik dan sesuai dengan pesanan, maka pelanggan-pelanggan pun akan terminat untuk barang-barang yang terdapat di proses produksi tadi. Proses produksi tadi. Jadi kalau konsumen tadi memang senang terhadap barang kita, maka otomatis konsumen-konsumen tadi pun akan selalu membeli barang kepada perusahaan-perusahaan yang kita buat barang tersebut. Nah, sedikit ini adalah aliran proses dari raw material sampai kepada konsumen atau pembeli. Yang pertama adalah raw material. Raw material ini dibeli oleh perusahaan tadi untuk disimpan ke dalam gudang penyimpanan sebelum dipabrikasi atau diproses produksi atau manufaktur. Setelah terdapat di dalam gudang, lalu proses-proses ini terjadi, barang tersebut masuk ke dalam manufaktur atau proses produksi. Proses produksi ini meminta barang yang akan diproses tadi, apakah itu dengan jumlah yang berapa banyak atau jadi tergantung proses produksi ini, pabrikasi ini untuk barangnya. Jadi lalu jadilah barang tersebut. Misalkan kalau tadi supplier ini untuk diprosesnya itu membuat bahan jadinya itu baju misalkan, berarti pada barang tersebut adalah benang misalkan, ataupun benang, selain benang misalkan kulit kambing misalkan. Lalu di proses produksi terjadilah atau hasilnya adalah baju. Setelah baju ini dibuat, lalu konsumen ini ada memesan terhadap pihak pemasaran yang terdapat di perusahaan. Lalu pemasaran ini dicatat, dikembalikan lagi kepada gudang. Gudang ada berapa nih barang-barang tersebut. Lalu barang tersebut diminta, lalu di packing, lalu didistribusikan kepada para konsumen, baik itu retail, baik itu ke perusahaan lagi, ataupun kepada toko-toko yang memang tidak terlalu besar jenis usahanya. Nah, itu logika dari raw material, input, proses sampai output. Raw material sampai kepada konsumen. Nah, di sini juga terdapat tentang supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, terjadi kegiatan manajemen rantai pasok. Jadi dari hulu sampai ke hilir. Hulunya itu adalah raw material tadi, hilirnya itu adalah konsumen yang membeli barang kita. Selanjutnya. Nah, apa sih sistem manajemen yang baik? Sistem manajemen gudang secara umum memiliki aturan dasar yang sama, baik itu tradisional maupun itu modern, konvensional atau modern. Karena pada hakikatnya sama, gudang itu untuk menyimpan barang. Nah, sebagai sistem yang menjamin akurasi, kesesuaian, dan kualitas penyimpanan, sehingga tidak terjadi penurunan kualitas produk dan jasa. Nah,
Jika tersendat ataupun misalkan kelamaan barang itu disimpan, terjadi misalkan tadi penurunan kualitas. Misalkan produk kita itu roti. Nah, roti kan ada masa expirednya, tidak seperti motor ataupun mobil membutuhkan waktu yang lama untuk misalkan memudarkan catnya. Kalau roti kan bisa katakanlah 1 bulan untuk masa basi atau expired. Nah, jadi kalau hal tersebut terjadi, lama penyimpanan tersebut akan terjadi penurunan kualitas terhadap produk kita. Ya, alhasil akan mengganggu kelancaran kepuasan pelanggan tadi. Banyak pelanggan ini memberikan komplain terhadap barang yang mereka beli pada kita. Jasa bisnis yang bersangkutan, karena itu kita akan meninjaunya. Selanjutnya, karakteristik barang tersebut apakah padat, cair, gas, atau lunak, mudah busuk, keras, berat, nilainya tinggi atau rendah, atau hubungannya adalah nilai itu dengan berat jenisnya, dan korelasi di antara sifat-sifat tersebut. Ada cair, misalkan seperti minuman, lalu gas, misalkan seperti tabung gas yang cepat meledak, misalkan ketika ada goncangan-goncangan atau ada dekat-dekat dengan suhunya atau berada di suhu-suhu yang panas. Itu juga akan terjamin. Contohnya seperti kelembaban dalam gudang tersebut. Akan mengakibatkan seperti apa jika misalkan tadi kelembaban panas di dalam gudang itu menyebabkan kepada tabung gas, misalkan akan meledak ataupun seperti apa. Jadi misalkan roti, ya, makanan yang cepat busuk, lalu keras, berat, dan nilainya tinggi atau rendahnya. Biasanya nilai yang tinggi ini akan lebih dispesialkan, apalagi dengan yang rendah. Kalau yang tinggi mungkin penyimpanannya pun akan sedikit agak diistimewakan, tidak dengan yang bahan rendah, seperti misalkan barang-barang yang kecil-kecil dan itu kalau ditumpuk pun tidak apa-apa. Contohnya seperti baut, mur, kan seperti itu kalau ditumpuk dalam satu peti kan itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap barang tersebut. Sekarang kalau misalkan handphone kita gebrugan di dalam satu kardus tertentu, ya, alhasil akan menjadi bahan pertimbangan untuk barang tersebut rusak, apakah misalkan layarnya pecah ataupun apa-apa jika terlalu banyak disimpan dalam satu wadah. Nah, hal ini akan diperhitungkan apakah itu beratnya seperti apa ataupun tingginya seperti apa, kan itu akan dikorelasikan kepada pak-pak yang akan disimpan ke dalam tempat penyimpanan di dalam gudang. Gudang sebagai gedung penyimpanan, faktor yang mempengaruhi sangat besar terhadap penanganan barang ialah letak dan desain gedung di mana barang itu disimpan. Karena faktor pengaruhnya sangat besar terhadap penanganan barang tersebut, maka gudang tersebut didesain sedemikian rupa sehingga tadi misalkan gerak-geraknya lambat, sehingga konsumen ini lambat menerima barang-barangnya, ataupun misalkan gedung-gedungnya pun banyak dinding-dinding atau tiang-tiang yang banyak mengganggu proses arus geraknya. Misalkan tadi kita menggunakan kendaraan penanganan material seperti forklift. Nah, jika di dalam gedung tersebut banyak tiangnya, ya alhasil forklift ini tidak akan bergerak bebas untuk menyimpan barang. Nah, itu diatur sedemikian rupa sehingga proses kelancaran aktivitas gudang itu sangat jadi efektif dan efisien. Selanjutnya, gudang tidak seenaknya dibuat dengan asal gudang saja. Jadi jangan sampai kita membuat gudang ini hanya sebatas tempat penyimpanan saja. Kalau di orang-orang teknik itu akan diatur, misalkan rak-rak penyimpanannya diatur, misalkan dibuat dengan satu gedung tidak memiliki lantai atas. Kalau misalkan dibuat lantai atas, ya akan menjadi tadi rak-rak
rak-rak yang penyimpanan tersebut tidak akan efektif dalam penyimpanan. Alhasil banyak berpengaruh atau gudang tersebut akan banyak diperluas karena tadi proses gudang tersebut, tingginya gedung tersebut akan mempengaruhi tempat proses penyimpanan. Jadi kalau memang ini harus ada konsultasi atau konsultan yang bisa mendesain gedung atau gudang tersebut. Jadi kalau memang gudang itu dulu tempatnya penyimpanan bekas ataupun tempat menyimpan alat-alat yang sudah tidak berguna di dalam rumah ataupun di tempat-tempat lain yang sifatnya itu tempat penyimpanan, maka akan sebenarnya logika tersebut akan banyak disanggah oleh teori-teori tentang pergudangan. Jadi gudang ini sebisa mungkin atau sebagus mungkin dibikin seenak mungkin sehingga proses tadi aktivitas kegiatan di gudang itu berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, nah ada karakter atau macam-macam gudang. Gudang operasional adalah gudang di mana bahan baku disimpan. Di sini dapat pula disimpan barang setengah jadi, suku cadang atau spare part, barang dalam proses, barang-barang itu disiapkan untuk diserap oleh proses produksi. Jadi gudang ini gudang awal untuk barang-barang yang belum jadi atau belum diproses. Ini tempatnya di gudang operasional. Baik itu misalkan suku bagian atau barang dalam proses, misalkan dalam pengiriman itu masih di dalam kardus. Nah, otomatis barang itu masih belum diapa-apakan karena masih tersegel dalam kardus. Nah, lalu dipindahkan lagi ke tempat penyimpanan yang sedikit sudah diperiksa atau berarti kan barang tersebut sudah masuk barang dalam proses. Barang-barang itu lalu disiapkan untuk dimintai barang-barangnya oleh proses produksi atau bagian produksi. Nah, begitupun operator gudang sendiri harus bisa memberikan barang-barang yang bagus atau semaksimal mungkin bisa di proses produksi. Jadi harus dipilah dulu sebelum masuk proses produksi. Misalkan barang diproduksi itu harus besi yang panjangnya 10 meter. Tapi ketika kita berikan kepada operator produksi tersebut, besi itu tidak panjang 10 meter ataupun misalkan 8 meter. Nah, karena itu tidak dicek sama kita, ya maka akan terjadi miskomunikasi. Nah, nanti proses yang orang-orang produksi ini akan balik lagi kepada gudang tersebut. Hal tersebut akan memakan waktu. Jadi agak tersendat. Nah, itu menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh proses produksi dan oleh orang-orang pergudangan. Maka pergudangan di sini diharapkan untuk bisa memproses aktivitas kegiatan tersebut bisa seefektif mungkin atau seefisien mungkin. Jadi semaksimal-maksimalnya gudang ini harus bisa menopang kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam perusahaan. Lalu ada gudang perlengkapan. Dapat berupa bengkel atau tambahan yang diletakkan dekat dengan proses produksi untuk menyimpan perkakas kerja, bahan pelumas atau barang lainnya. Nah, ini bisa dikatakan gudang tempat spare part penyimpanan peralatan-peralatan gudang. Katakanlah misalkan mobil peti kemas misalkan, lalu mobil-mobil pegawai-pegawainya, mobil-mobil inventaris dari perusahaan, lalu misalkan spare part mesin yang terdapat di ruangan produksi. Nah, itu spare partnya disimpan di dalam gudang perlengkapan. Jadi dibedakan tempatnya dengan gudang yang bahan jadi tadi atau gudang operasional tadi. Namanya ada gudang perlengkapan. Jadi kenapa dipisah-pisah atau dipilih-pilih ya tadi karena agar tidak
mengambil kemana-mana. Barang-barang itu disimpan untuk digunakan, sesudah itu dikembalikan ke gudang. Jadi ada juga namanya penghuninya atau pengguna gedungnya. Lalu ada yang pemberangkatan, merupakan ruang penyimpanan dari bagian pengiriman, di mana barang tersebut disimpan sebelum diberangkatkan ke pabrik. Tempat juga disebut gudang hasil jadi. Lalu disortirlah oleh operator-operator gudang di sini sebelum didistribusikan kepada konsumen atau pembeli-pembeli yang membeli barang-barang tadi. Lalu ada gudang musiman. Udah berarti ada 4 jenis. Baru ada 4 jenis gudang musiman. Dalam industri tertentu terkadang diperlukan sediaan barang yang harus disimpan dalam jumlah banyak sehingga harus menyewa ruangan. Gudang musiman contohnya seperti gudang yang terdapat di dalam instansi pemerintahan. Karena misalkan pemerintahan tersebut harus berganti barang-barang setiap 6 bulan sekali, misalkan barang-barang ini karena di sana tidak terdapat gudang, ya maka pemerintah atau instansi pemerintah ini akan menyewa gudang untuk menyimpan barang-barangnya. Nah, itu dikatakan gudang musiman. Jadi dia menyewa gudang ke tempat lain. Ini ada tengkulak dan pedagang besar atau tengkulak seperti grosir. Nah, jenis ini umumnya dibagi dalam 2 kategori. Mereka yang mengambil dan membeli barang dan memperkecilnya sesuai dengan tujuan. Nah, jadi membelinya tidak sama dengan perusahaan yang memang membeli besar. Mereka membeli hanya misalkan 1/4 dari barang yang seharusnya akan dijual. Misalkan dalam 1 ton dia membeli katakanlah 250 misalkan kan. Nah, itu bisa katakanlah gudang retail atau toko-toko yang memang besar. Kegiatan ini umumnya menerima dan mengalihkan barang dalam partai besar. Para pedagang besar dalam industri tertentu menyediakan fasilitas pergudangan yang melayani sendiri atau self-service, di mana pergudangan dilaksanakan dan para pelanggan datang di tempat ini untuk memilih dan membawanya sendiri barang yang diperlukan. Ini contohnya seperti di Kujang. Di Kujang itu ada 3 jenis penjualan pupuk. Ada pupuk subsidi, ada non subsidi, dan ada retail. Retailnya contohnya seperti para pedagang-pedagang besar atau kios-kios yang terdapat di sekitaran kita lah. Nah, itu katakanlah pembeli atau pedagang besar. Jadi ada 3 jenis. Nah, ada lagi pedagang eceran, termasuk kategori yang tadi. Ketika pedagang besar itu memperkecil lagi barangnya, lalu ada pedagang eceran yang membelinya. Ya, kalau di kita mungkin sering bisa dilihat warung yang membeli barang yang sedikit besar dan memperkecilnya lagi sehingga satu-satu mereka jual kepada pembelinya. Mereka menyalurkan barang ini dari pusat kepada cabang. Artinya mereka memberikan pelayanan tengkulak pada cabang-cabangnya. Gudang pengecer dan departemen. Pembaruan menyeluruh antara pedagang eceran kecil serba ada sampai yang besar dan berantai. Secara perusahaan memberikan yang diintegrasikan secara vertikal. Tadi secara vertikal berarti dari atas ke bawah. Proses terpusat dan proses penjualan secara satu persatu untuk dijual kepada pembeli-pembelinya. Nah, tadi kita singgung tentang pemerintah. Ada juga pemerintah
atau jawatannya atau mitra kerja pemerintah atau pusat dan daerah. Dan si pemerintah dan perusahaan jawatan memiliki banyak sekali gudang untuk penjatahan barang. Misalkan ada bantuan dari industri motor untuk diinventariskan kepada PNS. Nah, hal tersebut pemerintah tersebut bisa menyewa gudang-gudang tersebut. Nah, dia jadi bekerja sama dengan industri-industri tadi. Ataukah misalkan pemerintah itu menyimpan barangnya tetap di gudang yang memberikan bantuan tersebut. Jatah. Gudang umum dan pribadi meliputi penitipan dan pergudangan barang dan bahan milik orang lain yang bersifat hanya sementara. Gudang umum dan gudang pribadi. Misalkan kita di rumah mempunyai gudang tersebut untuk penyimpanan barang-barang bekas. Nah, apabila misalkan rumahnya direnovasi, ya maka gudang tersebut tidak bisa dipakai karena mau direnovasi. Jadi gudang tersebut hanya sebatas temporer atau sementara. Ya, kalau memang banyak barangnya kan, kalau enggak mau disimpan di mana? Dampak-dampak penyimpanan. Nah, ada dampaknya ketika tadi misalkan kelamaan ataupun proses nyimpannya asal-asalan. Dengan memperhatikan nilai penyimpanan dan membayar akibat ekonomis, penanganan serta pergudangan bahan itu dilakukan secara efisien. Maka yakinlah bahwa biaya yang mendalam akan terbayar kembali oleh hasilnya. Modal sedikit-sedikitnya, untung sebesar-besarnya. Lihatnya, semoga gerbong kereta kendaraan besar, hal tersebut bisa memecah kebuntuan daripada kegiatan gudang tadi. Nah, jika barang yang sangat besar jumlahnya dapat ditangani dengan efektif dan efisien, maka energi dan biaya yang dikeluarkan bisa dialihkan kepada keperluan lain. Nah, ini manfaat dari efektif dan efisien. Jadi kita tidak total mengerjakan kegiatan itu keseluruhan. Kalau hal tersebut bisa diatasi dengan waktu yang singkat, maka waktu yang lainnya kita bisa manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Ini sudah kita bahas panjang lebar tentang efektif dan efisien di kelas 10. Nah, ada kendala tentang laporan keuangannya. Contohnya seperti di negara yang memang dia banyak menginvestasikan uangnya kepada, contohnya seperti negara kapitalis Amerika, negara Eropa. Bisnis diperlihatkan dengan hasil dari perhitungan laba rugi. Nah, dihitung serinci-rincinya. Bisa dikatakan bendahara, laba rugi, untung rugi, benjut. Hal ini telah dianggap sebagai salah satunya cara yang terbaik, kadang-kadang sebagai satu-satunya cara untuk mengukur efisiensi kegiatan atau cost, biaya. Jadi diukur dengan perhitungan laba rugi atau membuat pembukuan untuk mengukur kegiatan keuangan masuk ataupun keluar. Pentingnya memperhitungkan pembukuan dalam hal kegiatan pembelian, pengiriman maupun penjualan. Jadi didokumentasikan arsip-arsip tersebut, lalu dilaporkan misalkan sebulan sekali atau setahun sekali, mungkin ada laporan-laporan perusahaan tentang kegiatan untung dan ruginya, dilaporkan kepada para petinggi-petinggi yang terdapat di dalam perusahaan. Oke, sampai situ saja. Jika masih ada yang bingung, kita lanjutkan di WA Group untuk kelas TL 11.1, TL1 dan 2. Nanti setelah materi ini disampaikan, dirangkum, lalu saya akan memberikan penugasan lewat Google Classroom. Sementara itu saja dari saya.
Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.